Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman hidroponik, kembali lagi di channel Ari Kapsiku. Hari ini kita akan membahas update lengkap kondisi tanaman tomat cherry hidroponik usia 45 hari setelah tanam. Bagaimana pertumbuhannya? Apa ada masalah baru? Dan apa saja tindakan yang sudah kami lakukan? Simak videonya sampai habis. Baik teman-teman semuanya, saat ini tanaman sudah memasuki usia 45 hari setelah tanam dan secara umum pertumbuhannya cukup baik. Bisa dilihat dari tanaman berikut ini. Tingginya sudah mencapai 180-an cm seperti tinggi saya. Dan sebagian besar juga sudah menunjukkan bakal buah. Untuk klaster bunga itu sudah mencapai 5 klaster. 2 sudah berbuah, 1 berbuah dan berbunga. Kemudian yang keduanya itu bagian atas masih berbunga yang sudah mekar. Daunnya bisa dilihat tampak hijau segar. Ya, meskipun ada beberapa yang sudah mulai menunjukkan gejala stres ringan ya teman-teman semuanya. Namun kami menemukan beberapa tanaman yang daunnya mulai keriting seperti pada gambar. Ini bisa jadi gejala awal serangan virus Gemini. Kita zoom atau gangguan fisiologi karena nutrisi tidak seimbang. Kami sedang melakukan pengamatan lebih lanjut sambil melakukan langkah antisipasi. Untuk antisipasi yang dilakukan bisa melalui proses penyemprotan yang rutin, pengecekan pH dan EC, kemudian juga pruning tunas air secara rutin agar kelembaban terjaga dan tidak membuat inang bagi pertumbuhan vektor. Untuk pruning itu ada pruning tunas air, juga pruning daun yang sudah terinfeksi virus agar tidak menyebar ke tanaman yang lain. Kemudian rutin juga mengontrol pH dan isi nutrisi. Bisa untuk target pH di kisaran 5,5 sampai 6,5 dan EC-nya itu sesuai kebutuhan vegetatif 2 milisimen per cm sampai 2,4 atau 2,6. Nah, ini sebagai contoh pengendalian untuk virusnya. Saya potong bagian atasnya agar tidak menginfeksi bagian yang lain. Untuk virus yang sudah menjalar lebih jauh bisa dihilangkan semuanya atau diganti dengan tanaman baru. Maksudnya satu tanaman yang terinfeksi atau disulam kembali dengan tanaman baru ya teman-teman. Proses untuk pengambilan tunas air baru itu seperti ini. Tunas air yang tumbuh di bagian ketiak batang utama. Nah, kebetulan di sini ada 2 yang belum diambilin. Jadi kita bersihkan agar lebih rapi dan juga untuk menghindari dari kehadiran vektor virus Gemini. Di samping itu agar nutrisi yang diserap oleh tanaman tidak terbagi dengan pertumbuhan tunas air yang berada di ketiak batang. Untuk teman-teman yang penasaran seperti apa bekasnya setelah diambil tunas air yang berada di ketiak batang, itu contohnya seperti ini. Ini mungkin sudah 1-2 hari ya, karena baru kering. Nah, untuk teman-temannya itu seperti ini, sudah ditangani semuanya. Jadi terlihat lebih rapi. Sahabat semuanya, inilah perkembangan buah dan bunga tomat cherry.
Jadi bagian atas ada 2, itu yang sudah bermekar dengan segar, kemudian juga ada yang masih belum mekar, itu di bagian ujung tanamannya. Nah, beberapa juga sudah menunjukkan adanya bakal buah yang sudah mulai terlihat. Itu biasanya di klaster nomor 3. Nah, untuk klaster nomor 4 ini dari bawah ya tentunya, itu sudah menunjukkan bunga yang sedang mekar dan segar. Nah, ini dia untuk bakal buah yang sudah jadi ya. Akan tetapi di bagian ujungnya itu masih bakal buah yang kecil. Teman-teman, untuk contoh bakal buah yang lain itu seperti ini. Ini yang sudah cukup jelas ya. Jadi agak renggang bentuk klasternya dan dari tanaman yang cukup baik di antara tanaman-tanaman yang lainnya. Jadi buahnya itu cukup banyak. Kurang lebih kalau dihitung ya bisa mencapai 20-an per klaster, itu kalau tanamannya bagus. Kemudian di atasnya itu sebagian masih bunga yang segar, sedang mekar, dan juga ada bakal buahnya. Atasnya lagi seperti ini teman-teman semuanya. Nah, untuk yang lain ini juga sudah mulai mekar dengan segar ya tentunya. Alhamdulillah. Jadi harapannya nanti bisa menjadi buah yang segar dan bagus tentunya. Kemudian teman-teman yang mungkin penasaran bagaimana sih kalau batang yang terkena virus itu dipotong, dan tentunya ini ada salah satu tanaman yang sudah dipangkas ya atau di pruning, itu ada satu tunas air baru yang muncul kembali, dan harapannya tunas air baru ini bisa lebih bagus dari yang sudah terinfeksi. Kemudian di samping itu salah satu sulaman, contoh sulamannya seperti ini teman-teman. Nah, kami di sini juga ada penyulaman ya. Ini diakibatkan oleh virus atau faktor yang lain. Tentunya kalau virus agar tidak menyebar ke tanaman yang lebih banyak. Dan tentunya agar hasil buahnya lebih maksimal. Demikianlah teman-teman update lengkap tomat cherry hidroponik kami di usia 45 hari setelah tanam. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua yang sedang menanam tomat cherry secara hidroponik. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman serupa, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan video berikutnya tentang perkembangan buah tomat cherry dan panen mendatang. Tentunya di channel Ari Capsicum. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.